Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv untuk episode sore ini 21 Februari 2022. Dimana pada episode ke-196 ini tentunya akan semakin seru, menegangkan, serta bikin kita semua baper dibuatnya. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Nah guys, di sini terlihat kalau Reno yang saat ini tengah emosi ini memukul Tuan Muda Abimana. Namun di sini Tuan Muda Abimana tidak mau membalas pukulan dari si Reno. Ia hanya diam saja ketika Reno ini memukuli perutnya secara membabi buta. Namun untunglah di sini ada David yang melelai Reno yang terlalu emosi sehingga memukuli Tuan Muda Abimana ini ya guys ya. David tidak rela melihat tuannya ini dipukuli oleh si Reno. Nah guys, kekesalan Reno atau amarah Reno ini diawali oleh istrinya yang saat ini mengalami melahirkan kontraksi yang secara tiba-tiba karena kelelahan bekerja. Dan akhirnya bayi Reno pun tidak dapat diselamatkan karena dokter menyatakan kalau bayi Reno ini meninggal dunia. Tentu saja di sini Reno merasa sangat emosi dan sedih bercampur aduk ketika Tuan Muda Abimana ini datang untuk membesuk keadaan istrinya Reno si anak ini. Reno pun melampiaskan kemarahannya kepada Tuan Muda Abimana. Ia menuduh Tuan Muda Abimana lah penyebab semua kejadian ini. Kalau saja Tuan Muda Abimana tidak mengusir dirinya dari rumah keluarga Sudirja, tentu kejadian anak ini mengalami keguguran atau melahirkan secara prematur dan bayinya harus meninggal dunia ini tidak akan terjadi. Apalagi saat ini Anita ibunya sedang terbaring di rumah sakit karena jatuh di panti tempat rehabilitasi penyembuhan si Anita. Tentu saja di sini Reno sangat menyalahkan Tuan Muda Abimana. Nah guys, di sini yang berbeda, di sini terlihat kalau si Marissa ini tengah berada di sebuah butik. Ketika ia sedang memilih-milih pakaian, ia tidak sengaja bertemu dengan Sarah, di mana juga Sarah saat itu sedang memilih pakaian untuk membeli pakaian juga. Tentu saja di sini mereka berdua sama-sama kaget karena tidak sengaja bertemu. Dan Sarah pun memanggil Marissa ibunya ini, dan juga si Marissa juga kaget bertemu dengan Sarah ini. Akhirnya Sarah pun tidak dapat meloloskan diri lagi kali ini karena ia kepergok bertemu dengan Marissa ibunya. Nah guys, di scene berikutnya rupanya karena terlalu banyak mengalami masalah, akhirnya Tuan Muda Abimana yang sedang bekerja di kantor ini pun tidak fokus, di mana di sini Tuan Muda Abimana selalu saja marah-marah kepada karyawannya, di mana saat itu mereka sedang mengadakan meeting, sehingga meeting pun akhirnya dibubarkan karena Tuan Muda Abimana saat ini tidak fokus dan selalu marah-marah saja. Di mana saat itu ada Om Herman sang mertua. Om Herman yang melihat kelakuan menantunya ini malah mengatakan kalau menantunya ini sudah stres atau gila nih guys. Duh, sang mertua ini kok dibilang gila ya, padahal di sini sang menantu ini sedang mengalami masalah yang sangat banyak sehingga ia tidak fokus bekerja dan ia menjadi uring-uringan. Sementara itu Eyang Marta yang sedang mengasuh baby Nayaka ini kambuh kembali pikunnya. Ia kehilangan baby Nayaka dan ia pun bingung mencari di mana keberadaan baby Nayaka. Eyang Marta menganggap kalau baby Nayaka ini sudah diculik, padahal tidak ya guys, karena di sini ternyata baby Nayaka ini diambil oleh Tuan Muda Abimana karena ia tidak percaya kepada Eyang Marta yang selalu ingin mengasuh baby Nayaka. Padahal di sini Eyang Marta ini sudah pikun dan kemarin hampir saja baby Nayaka ini hilang karena keteledoran Eyang Marta yang tiba-tiba saja kambuh kembali pikunnya.
Sementara itu di sini Ana yang kehilangan bayinya sangat terpukul sekali. Ia pun menangis sedih meratapi saat ini karena ia gagal untuk memiliki bayi. Nah, rupanya di sini Eyang Marta yang sedang menjenguk Ana ini berusaha untuk menenangkan Ana, di mana Eyang Marta mengatakan di balik semua musibah pasti ada kebahagiaan. Kata Eyang Marta ini sambil menangis menasehati Ana yang saat ini benar-benar tergoncang jiwanya karena kehilangan bayi yang diharapkannya. Ana bekerja karena ia ingin memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ia tidak mengira kalau ia bekerja terlalu berat ini sehingga ia harus kehilangan bayinya tersebut. Tentu saja hati Ana di sini sangat hancur sekali ya guys. Namun beruntung di sini Ana mempunyai eyang seperti Eyang Marta ini yang sangat sayang kepada dirinya, di mana eyang ini berusaha untuk menyabarkan Ana yang saat ini sedang benar-benar tergoncang jiwanya. Sementara itu, si Amanda diam-diam ketika orang-orang pada sibuk mengurusi Ana yang sedang mengalami keguguran. Ia datang ke rumah sakit. Di sini Amanda kembali lagi ingin mencelakai Anita, di mana Amanda ini terlihat kalau ia ingin mencabut ventilasi penghubung oksigennya Anita. Nah guys, apa yang akan terjadi dengan Anita selanjutnya ya guys? Karena di sini Amanda kembali lagi ingin mencelakai Anita. Memang ini adalah karma bagi Anita yang terlalu jahat ya kepada adiknya sendiri, dimana ia harus mengalami kelumpuhan karena mengalami stroke dan selalu saja jiwanya diancam oleh si Amanda, dan ia pun harus merasakan pahitnya bagaimana rasanya kehilangan seorang yang sangat dicintai, yaitu dimana saat ini Anita harus kehilangan cucu yang diharapkannya untuk menjadi pewaris harta keluarga Sudirja. Dan di scene berikutnya di sini Tuan Muda Abimana yang nampak sedang bersedih ini ia PC lagi kepada Kinanti sang istrinya. Ia pun menceritakan kalau saat ini rumah tangga mereka, yaitu rumah keluarga Sudirja, dalam mengalami musibah yang sangat berat, di mana si Anita terjatuh dan terawat di rumah sakit, dan Reno juga harus kehilangan bayinya ya guys. Nah di sini Kinanti yang mendapatkan kabar dari Tuan Muda Abimana pun sangat terkejut sekali, di mana ia mendengar berita itu pun mengatakan kepada Tuan Muda Abimana, kok bisa mas? Semua ini bisa terjadi karena di sini Kinanti kaget mengetahui kalau Ana juga harus kehilangan bayinya. Nah guys, Mimin kira cukup sampai di sini sinopsis alur cerita untuk episode sore ini 21 Februari 2022 di Antv kesayangan kita. Jangan lupa ya guys, saksikan jam 5 sore. Nah guys, Mimin akhirnya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.